pemirsa, saat ini Panji sedang berada di pintu masuk hutan lindung Sungai Wain, Kota Balikpapan. Nah, yang Panji dengar, hutan ini merupakan hutan yang agak mistis pemirsa. Nah, gimana ya? Kira-kira kalau misalnya Panji berpetualang ke dalam hutan lindung ini, dan juga hutan ini merupakan hutan asli yang ada di Kalimantan. Memang sedikit rapat hutannya, jadi sekarang Panji mau coba teruskan petualangan Panji ke dalam hutan lindung Sungai Wain ini. Ikuti terus petualangan Panji. Panjang Panji berjalan, Panji lihat di sekitar sini memang hutannya masih sangat rapat dan terjaga. Ingat, jembatan ini dibuat agar kita nggak terjeblos ke lumpur, karena di bawah ini adalah lumpur. Jembatan ini terbuat dari kayu ulin, kayu asli Kalimantan yang sangat kuat. Jadi semakin kayu ini terendam air, semakin kuat pula kayunya. Aduh, coba lihat pemirsa, ada banyak pohon rotan dan juga pohon-pohon asli Kalimantan. Panji yakin di sekitar sini banyak sekali satwa-satwa liar. Panji mau coba masuk ke lebih dalam di hutan Sungai Wain ini. Yuk, ikuti Panji yuk. Jalan licin dan sedikit lumpur mewarnai perjalanan saya menelusuri hutan lindung Sungai Wain. Kondisi pepohonan dan tumbuhan yang lebat memberikan tantangan tersendiri. Tak lengkap rasanya menelusuri lebatnya hutan lindung Sungai Wain hanya dengan berjalan kaki. Karena di sini ternyata ada juga loh jalur penyusuran melalui sungai yang membelah belantara hutan lindung Sungai Wain. Nah, sekarang saya bersiap untuk naik perahu. Yuk dayung, Mang! Selain berpetualang di dalam hutan, Panji juga ingin merasakan berpetualang untuk menelusuri sungai yang ada di dalam kawasan hutan lindung Sungai Wain ini. Selain hutannya yang masih rapat dan perawan, sungainya juga lihat masih sangat alami sekali pemirsa. Tidak terlihat banyak sampah di sekitar tepian sungai, dan Panji lihat banyak sekali pertemuan sungai dan sungai, yaitu muara, yang merupakan tempat favorit bagi buaya muara untuk bersarang. Mudah-mudahan saja Panji dapat menemukan reptil tersebut. Wah, coba lihat pemirsa, ada buaya yang sedang berjemur. Ternyata buaya penghuni Sungai Wain nggak terlalu susah untuk ditemukan. Di Sungai Wain ada dua jenis buaya yang mudah ditemukan, yaitu buaya sumpit dan buaya muara. Di salah satu buaya remaja yang sedang berjemur. Tapi galak nggak ya? Ini adalah buaya muara atau Crocodylus porosus yang kira-kira baru berusia 3 tahunan. Pemirsa lihat, di depan Panji ini ada seekor buaya muara yang sedang berjemur. Dia akan ada di tepian sungai seperti ini. Dia bisa menghangatkan tubuhnya. Ukuran tubuhnya memang tidak terlalu besar, ya sekitar kurang lebih 1,5 meter panjangnya. Tapi cukup besar. Dan buaya ini cukup berbahaya apabila kita mendekatinya terlalu dekat. Tapi walaupun berbahaya, Panji akan tetap mencoba untuk mendekatinya. Buaya ini bahkan barusan menyerang salah satu kameramen Panji. Lihat pemirsa, yang memiliki rahang yang baik, yang bagus, giginya sangat tajam sekali, dan lihat kan? Wes! Menyerang dengan cara menggerakkan rahangnya ke kanan dan ke kiri. Karena mata buaya ada di atas kepalanya. Jadi ia hanya dapat melihat bagian samping kiri dan kanan saja. Ia tidak bisa menyerang ke depan karena dia tidak melihat arah ke depan. Memang sangat kuat sekali tenaganya. Dia sangat merasa terganggu sekarang. Dan Panji senang.
Lihat, dia masih terus menyerang. Dia masih memiliki banyak tenaga. Hei, dia melintir. Nah, itu adalah salah satu cara buaya menerkam mangsanya supaya mangsanya mati. Setelah digigit dan diterkam, biasanya buaya ini akan melintir mangsa seperti itu supaya mangsanya mati. Lihat. Nah. Siap. 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 Iya. Ah, kena juga kau. Hah. Lihat rahangnya. Lebar sekali. Lihat pemirsa, mulut buaya ini berdarah. Darah ini akibat dari benturan rahangnya tadi. Rahang atas dan rahang bawah ia benturkan sekeras mungkin untuk menakuti sesuatu yang mengganggunya hingga bibirnya cedera seperti ini. Tapi tidak masalah bagi buaya karena ia akan sembuh secara alami. Cukup sudah Panji bermain-main dengan buaya yang satu ini. Biarkan saja dia hidup di habitat aslinya dan Panji akan meninggalkannya di sini. Ikuti terus petualangan Panji ya. Wah! Di depan sana ada sekelompok anak remaja suku Dayak Wehea. Sepertinya mereka sedang melakukan aktivitas di sana. Panji harus sembunyi dulu sekarang karena Panji takut mereka tidak bisa bersahabat dengan Panji. Masyarakat adat Dayak Wehea memang sangat menjaga hutan tempat tinggal mereka. Makanya setiap orang asing yang masuk selalu mereka awasi. Apalagi di sini sangat dilarang keras membuang sampah sembarangan ataupun menebang pohon di hutan. Tahuan lagi. Tahuan. Ada di sini nggak? Panji saya Panji bang. Nama saya Panji, tenang. Yang di TV itu kok? Ya itu bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah bisa. Iya ini panjang di TV. Aduh, gimana bang? Rupanya masyarakat Dayak di sini ramah ya. Padahal saya tadi sudah khawatir loh. Karena ngelihat tampang mereka yang kurang bersahabat. Akhirnya, untung abang-abang Panji yang satu ini ngerti bahasa Indonesia semua. Kalau enggak kayaknya jadi Panji dibacok nih. Aku kira abang nggak bisa bersahabat dengan Panji bang. Udah aku intip-intip aja bang. Nggak taunya bisa. Coba bang, aku mau ikut nyari ikan nih bang. Boleh nggak bang? Boleh. Wah ternyata baik semua nih abang-abang. Peraturan adat yang berlaku di areal hutan Wehea ini benar-benar harus ditaati oleh semua masyarakat adat, termasuk orang luar yang datang berkunjung. Sehingga hutan yang asri, udara yang sejuk, dan satwa yang beraneka ragam masih bisa kita temui di sini. Makanya lindungi hutan kita. Wah, biasa. Si Bang Wang ini ngajakin Panji mancing di kampungnya, di kampung Selabing di sana. Di sana kampungnya banyak orang di sana bang. Banyak ya bang ya. Tapi aku ditodong nggak ntar? Enggak ya bang ya. Siap. Ini dari komando. Ada buayanya. Pak, apa kabar Pak? Waduh maaf nih Pak ganggu-ganggu buayanya. Soalnya gini Pak, saya pengen tahu jenis buaya yang satu ini. Karena di tempat lain belum pernah nemuin buaya yang satu ini Pak. Betul. Ini bukan muara kan? Ini buaya jenis buaya siamensis, kalau bahasa latinnya, dan hidupnya ini kebetulan hanya di Kalimantan Timur. Oh jadi berbeda dengan buaya muara ya Pak ya? Ya jauh sekali perbedaannya. Ya? Pertama satu dari postur tubuh, buaya kodok atau buaya siamensis ini lebih kecil dibandingkan dengan buaya muara. Lalu kehidupannya 100% dia di air tawar. Iya. Lalu bentuk rahang. Iya. Juga sisik beda dengan buaya muara. Betul Pak. Hanya di danau ya. Dan kehidupannya ya mayoritas di Kalimantan Timur itu di danau-danau Kalimantan Timur.
pemirsa, ternyata benar. Buaya yang satu ini rahangnya lebih lebar daripada rahang buaya muara. Dan sekarang Panji harus membuat tangannya ini ke belakang agar buaya ini tidak bisa loncat. Karena yang Panji dengar, buaya kodok ini merupakan buaya yang dapat loncat ke permukaan air, pemirsa. Setengah badannya dapat mengangkat ke atas. Wah, lihat. Gigi-giginya ini sangat tajam sekali dan banyak. Kalau misalnya kita terkena gigitannya, wah tentunya sangat bahaya, pemirsa. Akhirnya, buaya kodok pertama yang Panji tangkap di Kalimantan Timur. Aduh, sekarang Panji harus keluar atau harus pergi dari sini karena buaya ini Panji khawatirkan takut merasa terganggu. Oke, sekarang agar Panji aman, Panji harus pegang matanya oleh tangan kiri Panji supaya dia tenang. Dan Panji harus meninggalkannya pelan-pelan. Bulan-bulan seperti ini biasanya adalah musim kawin buaya. Tak terkecuali buaya-buaya yang ada di penangkaran Tritip. Teman-teman pengelola penangkaran rencananya akan memindahkan 2 ekor buaya air tawar sinyulong atau biasa disebut buaya supit karena moncongnya yang ramping dan meruncing. Sekarang saya dan teman-teman sudah bersiap memindahin salah satu buaya sinyulong jantan yang berukuran paling besar di dalam kolam ini. Meski sinyulong tidak terlalu ganas dan berbahaya seperti buaya muara, tapi yang namanya buaya adalah hewan buas dan saya tetap harus berhati-hati. Ternyata dugaan Panji salah. Buaya sinyulong ini sama-sama ganas. Namanya buaya ya ganas. Masuk, Pak. Ayo, Pak. Geser. Panji ke sana, Panji. Sana, Panji. Untuk menarik dan memindahkan buaya sinyulong jantan besar ini butuh perjuangan keras dan memang sangat menguras tenaga. Dari dalam. Hati-hati, Pak. Wah, tenaganya super duper. Waduh, the best ya tenaga buaya sinyulong ini. Sampai-sampai tadi Panji sempat terlempar loh. Aduh. Ayo Pak, ikat kakinya Pak. Terus tahan yang dari depan itu, masih ada nggak talinya satu lagi? Masih. Oke. 1, 2, 3, ayo terus. 1, 2. Nah, inilah jadinya kalau buayanya nggak terikat semua. Buaya ini akan berontak dan ngamuk seperti tadi. Waduh, Panji sempat beberapa kali terlempar dan ya bagian tubuh Panji, kaki dan pinggang lumayan sakit, tapi nggak masalah.